sudah saya jadikan host, bisa coba di anu ya, di apa? Ditampilkan. Screen ya, Pak. Ya. Oke, sehat Mbak Rahmi? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Alhamdulillah. sendiri gimana? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita buka dulu ya, teman-teman. Ini sudah kelihatan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, ya, sehat secara fisik, sehat secara mental, ya, di masa yang seperti sekarang ini, tetap berproses, ya, tetap terus mengembangkan diri, ya, COVID biarlah COVID, ya, Corona biarlah Corona. Yang terpenting kita juga punya tujuan masing-masing. Ini sudah masuk di semester akhir, artinya sudah harus mulai menentukan arah ya buat teman-teman, tidak hanya untuk mempersiapkan besok pas Anda P3, kemudian besok pas skripsi, tapi juga mempersiapkan apa yang akan Anda lakukan setelah Anda skripsi. Karena setelah skripsi, tuntutan sebagai seorang mahasiswa tentu akan berakhir diganti dengan tuntutan lain ya, sebagai seorang yang masuk ke dunia kerja. Nah, apakah nanti Anda mau kerja di perusahaan, apakah Anda mau wira swasta, tentu masing-masing punya pilihan, punya tujuan. Yang terpenting teman-teman punya target dulu ya, ke depan seperti apa. Kalau sudah bisa menentukan target, kapan Anda bisa mencapai target, kemudian Anda lalui dengan proses ya. Jadi saya harap benar-benar diniati pas besok sudah mau kerja, ketika Anda sudah lulus, karena tentu setiap perusahaan, setiap tempat kerja itu punya problemnya masing-masing ya, punya kendala masing-masing. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, besok teman-teman ketika akan bekerja di perusahaan, akan ada banyak sekali kendala atau hambatan yang bisa ditemui. Jadi di media perkuliahan ini, di praktikum intervensi ataupun di intervensi secara teori, ini sebagai media kita belajar untuk melihat atau mengamati beberapa perilaku kerja karyawan di perusahaan. Karena besok kalau teman-teman mau menseriusi mata kuliah ini, Anda bisa berkarir di bidang HRD ya. Kita tahu ya, tugas HRD itu cukup berat di perusahaan. Anda bertugas untuk mengelola SDM yang ada di perusahaan. Anda bertugas untuk bisa memaksimalkan kinerja mereka, bisa memotivasi mereka agar bisa kerja sesuai dengan target, sesuai dengan visi misi perusahaan. Tapi di sisi yang lain, tentu setiap karyawan punya problem. Ya, mungkin begitu juga teman-teman ya. Ini selama kuliah ini udah mau 3,5 tahun kan kuliah kan. Tentu setiap semester punya problemnya masing-masing kan. Banyak tugas, banyak kendala masalah pribadi yang sampai mengganggu perkuliahan, ketemu dosen yang mungkin agak kurang serap misalnya, ketemu materi yang Anda mungkin kurang cocok misalnya, kemudian juga masih punya tanggungan yang di organisasi atau mungkin punya bisnis dan sebagainya. Itu beberapa beberapa handicap ya, beberapa kendala, beberapa hambatan yang Anda temukan di perkuliahan, mungkin yang dia merantau, rumah orang tuanya jauh dari Jogja, juga kendala, harus long distance ya dengan keluarga, itu juga bagian dari tantangan. Besok ketika kerja, mungkin tantangan akan lebih berat lagi ya. Nah, ini saya kira yang perlu dipersiapkan teman-teman, karena ya mau nggak mau kan, nanti kan Anda harus kerja kan, mau nggak mau Anda harus benar-benar bersaing dengan yang lainnya. Nah, oke, di praktikum intervensi, nah di sini kita akan belajar ya bagaimana teman-teman melihat suatu permasalahan di sebuah perusahaan, dan di sini juga nanti teman-teman akan belajar untuk bikin semacam program. Nah, program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan atau organisasi, tentu dari sisi psikologisnya. Oke, langsung aja ya. Ini silakan sudah ditampilkan
Nanti untuk yang mau membacakan siapa, nanti waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan teman-teman bisa disampaikan dulu. Nanti setelah selesai, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, begitu ya. Oke, monggo, Mbak, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah progres yang di kedai kopi yang kami observasi. Ya, untuk pertama-tama perkenalkan dulu, saya Anggidi Tasya dan sebelah saya Nur Hadatul Aisi. Jadi kami dari perwakilan kelompok 4 yang akan mempresentasikan. Lalu diikuti sama Dinda Fitri Anissa, Abdul Malik, Nabila, Rahmi, dan next. Nah, jadi kami mengobservasi kedai kopi yang bernama Ethiopia Coffee. Lokasinya itu di Jalan Pandian Sari, Condong Catur. Jam operasionalnya dari Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 11. Ini dia tempatnya itu saya deskripsikan dikit. Tempatnya itu kayak emang nongkrongable banget. Terus buat tugas juga bisa karena wifi-nya di sana kenceng. Terus juga ya orang-orangnya juga ramah-ramah sih. Nah, di sini aku jelasin dikit. Ethiopia Coffee ini dia unik karena dia dari baristanya, servernya, semuanya itu wanita. Jadi si ownernya memilih wanita sebagai server dan baristanya karena mereka percaya bahwa dari filosofinya sendiri itu ini merepresentasikan dasar yang disebut oleh perempuan dan logo gunung karena dekat pegunungan. Nah, di sini kenapa saya oleh perempuan? Karena untuk orangnya sendiri pribadi dia gimana ya, perempuan itu tuh lebih suka mengikuti peraturan, terus juga nggak banyak masalah. Ya, jadi seperti itu. Kedai ini milik pribadi sehingga tidak memiliki menaunginya. Karyawan kedai kopi ini didominasi oleh ya lebih ke pemudi sih, pemudi. Next. Tujuan perusahaan Ethiopia sendiri sebagai wadah untuk menaungi para pemuda untuk mengasah kreativitas dan produktivitas mereka. Jadi saya melihatnya di owner cafe ini dia nggak bosi, nggak kayak apa ya? Kamu tuh harus hormatin aku karena aku bos itu nggak kayak merangkul semua yang datang ke situ. Kalau misalnya emang bisa diajak ngobrol, emang bisa diajak ngomong, mereka temani dan apa ya, dan buat relasi sebanyak mungkin sih ownernya seperti itu. Next. Di sini saya melimpahkan kepada Dr. Hadatul Aisi. Ya, saya mau melanjutin ke diagnosis permasalahannya. Jadi di kafe Ethiopia Cafe ini, kalau kami lihat permasalahannya pada di strategi marketingnya, Pak. Karena kan si perusahaan ini tuh belum ada usaha. Jadi pada masa pandemi juga kan di tahun ini. Jadinya mereka tuh kurang buat apa ya, maksudnya promosi ke anak-anak yang sekarang, anak muda sekarang kan, karena kan kalau lagi kayak gini kan susah buat keluar rumah juga. Jadi permasalahannya itu karena pandemi ini kayak kurang apa ya? Kurang promosinya. Karena
karena kemarin juga baru soft opening gitu kan. Kalau mau grand opening juga ownernya mikir-mikir dulu. Tapi nanti bakal di grand opening nanti pas Januari entah Februari nanti. Iya, tapi setelah kita beberapa bulan ini ya permasalahannya itu pas strategi marketingnya mereka kan kurangnya kayak mereka memikat buat atau nggak tahu perusahaan kayak tempat kopinya mereka kayak gitu Pak. Jadi karena sedikitnya pengunjung juga berpengaruh sama omset yang di perusahaan ini dari Ethiopia Coffee ini kayak gitu. Terus juga belum ada yang banyak yang tahu juga kan orang-orang sini soal kafe yang baru dibuka ini. Jadi karena itu permasalahannya di strategi marketing. Ayo, Serongking, kemana? Terus strategi marketing yang suka. Terus dia masih. Ya lanjut. Nah, kami mau di rancangan intervensinya ini strategi di mana strategi perubahan ini kan menjelaskan bagaimana perubahan yang direncanakan dapat memberikan kontribusi nilai tambah untuk manajemen strategi. Jadi itu permasalahan di strategi marketingnya, kita mau intervensinya di strategi perubahan ini. Gimana caranya mereka menjalankan menjalankan usahanya dan orang-orang mengenal ada kafe ini gitu. Ya, dari feeds Instagram, terus juga dari promosi-promosi di Instagram kayak gitu, Pak. Juga kayaknya sih kayak gandeng selebgram Jogja gitu ya. Untuk mempromosikan kafe ini. Seenggaknya orang-orang tuh tahu kalau ada tempat kedai kopi Ethiopia ini ada loh. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sambil kita bahas ya, teman-teman ya. Ini siapa yang aksesnya dekat dengan kedai kopi ini? Malik, Pak. Malik, Pak. Oh, Malik. Muhammad Malik. Iya. Usaha temennya dia. Ini yang cewek-cewek sering pada ngopi nggak? Kalau di coffee shop ya? Sering, Pak. Sering, Pak. Sering. Oke. Si Anggit misalnya, kamu kalau dasar pemilihan tempat ngopi itu apa? Gitu. Saya si wifi-nya, colokannya banyak sama wifi-nya kenceng sih, Pak. Kalau saya ini sih bagus atau enggak gitu. Saya kayak Instagramable atau enggak gitu. Oke. Oh, Rahmi apa? Kamu sering ngopi nggak, Rahmi? Sering, Pak. Jadi saya Apa? sama kayak Pak, ya, tempat bagus gitu sih, Pak. Juga. Apa dasar milihnya apa kamu kalau mau ke coffee shop itu? Coffee shop biasanya tempat bagus sih, Pak. Kayak misal bersih, terus Oke, tempatnya yang ya. tempatnya enak. Oke, jadi kembali ke aspek dari output-nya lagi, teman-teman. Terkait dengan coffee shop. Ya, ini coffee shop ya, bukan warkop, bukan warmindo ya, bukan warung burjo ya. Jadi, ketika orang mau datang ke coffee shop, tentu tidak hanya pengen ngopi, nggak cuma pengen minum kopi saja, tapi dia pengen mendapatkan hal yang lain. Dia butuh hal yang lain di samping ngopi itu sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu dicatat sama teman-teman. Apa sih yang menjadi unggulan atau mungkin apa saja fasilitas yang ditawarkan dari Ethiopia Coffee ini? Karena mau dibilang, saya pernah ngobrol sama salah satu owner coffee shop di Jogja, di dekat UGM, tahun berapa ya?
tahun 2018 saja, itu sudah ada sekitar 80-an lebih coffee shop yang sudah legal ya, sudah terdaftar. Nah, kita belum mencatat nih beberapa coffee shop yang mungkin belum terdaftar. Artinya, di Jogja saja bisa mungkin lebih dari 100 coffee shop. Ya. Kita ngomongin yang paling terkenal dulu deh. Ada Coffee, ya. Kalau di dekat kampus 2 ada Ekologi misalnya. Terus kalau misalnya di dekat Tugu itu ada Ruang Kerja, ada apa? Ada Legend, tahu Legend ya, tentu ya, yang di dekat Stadion Kertosono. Artinya banyak warung kopi yang jadi langganan buat beberapa mahasiswa di Jogja. Kita ambil contoh mahasiswa ya, atau anak muda lah. Nah, yang pertama, teman-teman tadi sebenarnya sudah mengungkap soal tujuan ya dari kedai kopi ini. Ini tujuannya untuk menaungi wadah, untuk mengurangi atau apa? Untuk menaungi ya pemuda untuk kreatif. Oke, ini berarti kedai kopinya baru dibuka pas masa COVID ya? Oh ya. Iya, Pak. Bulan apa, Mbak? Bulan Juli ya? Ya, sekitar Bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli itu pas naik-naiknya tuh di Jogja. Oke, ini kalian tahu nggak ownernya si Ethiopia Coffee ini, dia punya kerjaan lain nggak? Punya bidang bisnis lain nggak selain Ethiopia Coffee ini? Atau ini hanya Punya, menjadi punya? Ada, Pak. Dia juga kayak clothingan gitu, Pak, jual baju gitu. Barengan sama kafe ini. Oke. Artinya gini, ketika masa COVID, memang segala sesuatunya berubah ya, teman-teman ya. Ada yang mungkin sudah bekerja di satu perusahaan, terus mungkin tiba-tiba di PHK karena masa COVID, terus dia buka usaha. Tujuannya untuk menambal pemasukan lah, untuk menambah pemasukan. Tapi terkadang juga ada beberapa entrepreneur, beberapa pengusaha yang membuka usaha tidak berfokus pada omset semata, teman-teman. Jadi gini misalnya, ada mungkin katakanlah kalau misalnya di kegiatan apa ya, kayak tadi nih kelompok yang 4 tadi pagi ngomongin soal I.O., event organizer, ya. Misalnya I.O. konser musik misalnya, dia kalau misalnya mau ngejar omset bisa tuh sebulan ngadakan kegiatan konser selama sebanyak 6 kali misalnya. Tapi demi kualitas, demi pelayanan, dia 1 bulan hanya memberikan batasan bisa mengadakan kegiatan cukup 3 kali saja. Artinya, dia juga fokusnya ke masalah kepuasan konsumen, juga masalah pelayanan, tidak cuma mengejar omset semata. Kalau misalnya mengejar omset, kita bisa aja mungkin sampai 6 kali, 7 kali ngadakan konser musik. Nah, ini kembali lagi ke arah tujuannya masing-masing, seperti apa pengusahanya. Nah, yang mungkin perlu diarahkan teman-teman, tadi sebenarnya sudah ada alur sih, bahwa ini diagnosisnya karena strategi marketing. Tapi teman-teman belum menyampaikan masalah umumnya. Kenapa kok yang dipermasalahkan strategi marketingnya? Apakah memang omsetnya? Apakah memang apa? Saya kurang tahu. Jadi artinya strategi marketing itu adalah diagnosisnya, penyebabnya. Masalah umumnya apa? Nah, itu yang mungkin di awal perlu diungkap dulu ya, teman-teman ya. Kalau menurut persepsi saya, kalau teman-teman mengangkat strategi marketing, bisa jadi mungkin masalah omset, masalah COVID. Akhirnya segala sesuatunya akhirnya dirubah, disesuaikan. Nah, itu yang perlu diungkap dulu di awal. Jadi biasanya setiap perusahaan, setiap usaha, itu kan capaian output-nya kan beda-beda, toh Mbak. Ada yang benar-benar mengedepankan soal kualitas produk. Ada yang lebih ke pelayanan. Ada yang misalnya lebih ke produktivitasnya karyawan. Misalnya, dulu sebelum COVID, sering pada karaoke nggak kalian? Karaokean. Di mana biasanya kalau karaokean? Di Happy Papi? Happy Papi, Pak. Happy Papi. Itu tempat karaoke kesayangan semuanya ya. Ada Happy Papi, ada Inul Vista, dulu ada NAF ya, terus ada Top 40, terus yang di utaranya Atmajaya itu ada lupa namanya, yang di barat jalan. Ya, nah biasanya orang ketika memilih tempat karaoke kan pasti punya pertimbangannya kan.
Dari mulai sound-nya, dari mulai variasi lagu-lagunya, baru atau enggak, kemudian dari pelayanan si mas mbaknya yang di tempat karaoke-nya. Nah, biasanya orang akan tetap datang ke situ, karena merasa terpuaskan. Jadi biasanya ketika, kayak misalnya gini, kayak Inul Vista ya. Inul Vista itu kan muncul setelah Hip Hop ya. Setelah Happy Papi ada, muncul Inul Vista. Tapi infonya beberapa teman-teman saya yang mereka pernah ke Inul Vista, katanya sound systemnya Inul Vista itu nggak sebagus Happy Papi. Walaupun mungkin tempatnya lebih bagusan di Inul Vista. Akhirnya mereka nggak ke Inul Vista lagi, lebih tetap ke Happy Papi. Ya, karena sound systemnya lebih bagus ya untuk mic dan sebagainya. Jadi kembali ke Ethiopia Coffee lagi. Jadi apa yang diunggulkan dari Ethiopia, kemudian apa yang bermasalah dari outputnya tadi. Karena mungkin masa COVID ya masa COVID akhirnya kita menyalahkan COVID ya, menyalahkan corona kan. Tapi ketika dia berani memutuskan membuka usaha di masa COVID, tentu si owner sudah punya pertimbangan sendiri kan. Tujuannya mungkin nggak, saya nggak tahu juga ya. Kalau masa COVID, saya nggak tahu apakah dia masih ngejar omset atau enggak, atau lebih ngejar tujuan yang lain. Kalau misalnya mau ngejar omset, ya seorang pengusaha mending menjual produk yang orang butuh. Kayak misalnya sayur mentah ya. Sekarang lagi banyak pada jual sayur mentah kan. Tiba-tiba banyak yang buka-buka toko sayuran segar, sayur mentah dan sebagainya. Karena prinsipnya orang di rumah, masak di rumah, ya. Terus misalnya katakanlah banyak sekarang dijual alat-alat permainan buat anak, ya. Anak udah nggak sekolah di rumah, dijual alat permainan, mungkin laku. Tapi ketika dia menjual kopi, ada coffee shop-nya, ada tempat kopinya, ada tempat nongkrongnya yang katanya nongkrongable tadi, kita nggak tahu di COVID di masa corona seperti ini seperti apa. Kemudian kalau misalnya teman-teman tanda kutip menyalahkan strategi marketingnya sebagai sebagai penyebab dari omset yang menurun, itu yang nanti perlu di breakdown lagi. Kalau misalnya yang disalahkan adalah strategi marketingnya, nah programnya intervensi itu ngikuti lagi strategi marketing yang seperti apa yang disalahkan sama kalian. Nah, nanti efeknya ke programnya. Kalau kita orang psikologi, kita lebih ke menyiapkan orang-orangnya. Atau kalau misalnya kita mau membuat sistem marketing, tentu harus mengacu pada perilaku konsumen. Yang itu mengacu pada ilmu yang pernah kita pelajari. Nah, Anda pernah ngambil perilaku konsumen. Jadi akan dibedakan antara strategi marketing di manajemen dengan strategi marketing di psikologi. Kita lebih menyiapkan orang-orangnya untuk diberikan ilmu tentang marketing, atau teman-teman memberikan sistem pemasarannya. Itu yang nanti perlu dicek lagi. Gitu mungkin teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan nggak? Pak, saya izin bertanya. Boleh, Rahmi, silakan. Kan rancangan intervensi tadi yang sudah kami kerjakan itu gimana meningkatkan strategi marketingnya Pak. Terus tadi Bapak juga menjelaskan mungkin kalau dari psikologi lebih ke SDM-nya gitu ya Pak. Berarti bikin semacam pelatihan gitu Pak. Misal cara bikin strategi cara mengelola sosial media seperti apa gitu ke SDM-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengedepankan strategi marketing, sebenarnya gini, teman-teman, orang psikologi itu kan sebenarnya bisa kerja di marketing. Tapi yang membedakan orang psikologi dengan orang-orang di jurusan yang lainnya, kita fokusnya lebih ke konsumennya, mengamati perilaku konsumen. Karena setiap media marketing yang mau kita munculkan, apakah itu sosmed, apa brosur, apa kepiye, dan sebagainya, kan harus tahu dulu kan, pangsa pasarnya siapa. Kalau misalnya tadi sebelahnya Agi tadi, ngomongin masalah sosmed tadi misalnya, oh ini cocoknya pakai sosmed. Kok bisa bilang cocok dari mana? Ya mungkin karena konsumennya anak muda. Karena mungkin konsumennya anak-anak milenial yang hampir setiap malam, mau jam 10 malam nonton sosmed. Dia pakai sosmed misalnya. Nah,
oh ini cocoknya pakai brosur, cocoknya nyebar di rumah-rumah misalnya. Nah, kita bisa bilang cocok atau enggak. Karena kalau di psikologi kan belajar kalau konsumen. Kita lihat dulu situasinya seperti apa. Kalau misalnya, ini di mana sih lokasinya? Concat ya? Atau berarti kan di startnya kan anak-anak muda kan di situ kan. Anak-anak kuliahan kan, anak-anak UI, UPN, mungkin ada mercubuana, ada sadar. Jadi, kalau secara lokasi mungkin sudah cocok. Tapi secara marketing, nah ini yang perlu disesuaikan dengan apa yang dijualnya tadi kan. Karena masa pandemi ini yang dijual apanya nih? Yang dijual kopinya, atau mungkin yang dijual tempatnya. Kalau tempat kan COVID, corona, nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, ini yang perlu disesuaikan lagi kan. Kalau misalnya yang dijual hanya kopinya saja, berarti ya mungkin nggak cuma orang muda aja. Orang tua yang seumuran bapak saya pun suka kopi kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke apa yang mau dijualnya lagi kan, apa yang mau diarahkan sama si ownernya lagi seperti itu. Nah, misalnya mau strategi marketing, kita lebih ke sistem pemasaran yang berbasis SDM. Jadi bisa kita ngasih sistem marketingnya, atau kita ikut mengajarkan. Ini kalau kita bicara tentang idealismenya ya, kita bicara tentang intervensi yang benerannya ya, kalau nanti benar-benar teman-teman jadi konsultan ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan orang-orangnya dengan memberikan pelatihan, atau hanya cukup membuat sistem rancangan strategi marketingnya saja. Nanti yang meneruskan dari ownernya. Jadi kalau misalnya, ini ada yang dari biro psikologi nggak? Nggak ada ya? Ada yang jadi asisten? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Rami bukan ya? Oh iya. Bukan, Pak. Kalau di biro psikologi, kalau misalnya konsepnya konsultan seperti ini, kita kan melihat masalah, katakanlah di sebuah perusahaan atau organisasi. Kita melihat akar masalahnya apa, diagnosisnya apa, terus programnya apa. Nah, kalau dari sisi konsultannya, kita nawarin, nih Bapak Ibu, cocoknya untuk mengatasi kasus di tempat Anda, pakai program ini. Ya. Nah, nanti kode etiknya kembali ke perusahaannya. Mau pakai itu atau enggak? Kalau enggak pakai itu, ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyerahkan alternatif programnya. Dapat bayaran kita, ya dapat uang. Tapi kalau misalnya mau ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan bagi karyawannya, ya nambah duit lagi nanti. Makanya misalnya teman-teman, ya besok siapa tahu ya, ada yang buka usaha, kalau mau fokusnya ke marketing, strateginya. Nah, kalau kita orang psikologi kan lebih melihat bagaimana perilaku konsumennya, pangsa pasarnya, terus segmentasinya, mohon maaf, orang yang kaya, atau orang yang menengah, kayak seperti apa, harganya berapa, terus nanti sudah dipengaruhi sama kualitas kopi, misalnya. Kayak tahu ekologi nggak, teman-teman? Coffee shop ekologi, dekat situ sih, dekat Ethiopia, dekat Sekolah Tinggi Lia, tahu? Tahu Pak, sebelahnya dia Pak, Ethiopia. Oh, sebelahnya Ethiopia, ekologi itu? Iya Pak. Maksudnya, iya, belakangnya itu kan, belakangnya ruko-ruko itu kan. Ya, kalau di ekologi itu, ya saya beberapa kali ke beberapa warung kopi ya, ekologi itu termasuk yang agak lumayan mahal untuk ukuran es kopi gula aren lah. Ya. Itu kalau nggak salah 29 atau 30 ya, aku lupa. Tapi di tempat lain, kita masih bisa dapat yang harganya cuma 17.000, 18.000. Ada yang mungkin sampai 23, 24. Tapi di ekologi memang agak sedikit lebih mahal. Tempatnya lebih bagus sih. Kalau saya lihat, kalau kamu katanya nongkrong mebel, biasanya orang-orang di ekologi itu bisa seharian penuh di sana, dari pagi sampai sore. Karena tempatnya enak memang. Ada dua tempat kan, di outdoor sama di indoor. Di outdoornya kayak ada hutan-hutannya kecil gitu kan. Di indoornya, itu ekologi itu kan dindingnya dari kaca. Jadi sinar matahari bisa masuk ke dalam. Nah, apakah orang lebih mengejar tempatnya? Terus sepi kan, ekologi kan, ya nggak rame-rame banget. Karena jalan yang di depan ekologi itu kan bukan jalan utama, bukan jalan alternatif. Beda sama jalan yang di Anggajaya, Minomartani, atau yang di Candi Gebang.
Itu dari arah UI sampai ke stadion, itu ramai banget itu. Nah, apakah itu pertimbangannya? Nah, kita lihat lagi nanti kan seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Ini sudah mau habis ya Zoom-nya, tinggal beberapa detik lagi. Ini saya rekam, teman-teman. Nanti bisa cek di YouTube, bisa dilihat lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan ke saya lagi, nanti bisa lewat grup ya. Nanti biar saya bisa langsung jawab di grupnya saja. Oke, ini dibenahi, nanti pas UAS dikumpulkan, laporannya satu aja, satu kelompok, ya, dibuat lebih simpel saja. Yang penting sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Itu aja saya kira teman-teman, ya. Terima kasih, ya. Sehat selalu teman-teman, ya. Menjaga mental, menjaga fisik, menjaga hati, ya. Tetap berproses. Yang lagi ambil P3, sukses besok skripsinya, ya. Lancar semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya live ya. Ya, Pak.